di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Darto, di sebuah kontrakan sederhana. Ibunya sudah meninggal setahun lalu akibat penyakit kronis, meninggalkan luka mendalam di hati Raka. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan pas-pasan. Meski hidup mereka serba kekurangan, Pak Darto selalu mengajarkan Raka untuk jujur dan bersikap baik kepada siapapun namun, kehidupan di sekolah tidaklah mudah bagi Raka. Ia sering diejek teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh dan kehidupannya yang miskin. Kata-kata seperti, anak si miskin, dan bau keringat, sudah menjadi makanan sehari-harinya. Bahkan, ada seorang teman sekelasnya bernama Farel yang selalu mencari kesempatan untuk merendahkan Raka di depan teman-teman lain. Hei, Raka, kamu sudah mandi belum? Kok bau banget? Ejek Farel sambil tertawa. Diikuti teman-temannya, Raka menunduk, mencoba mengabaikan ejekan itu. Tapi ejekan berikutnya membuatnya tak kuasa menahan tangis. Pakai seragam bekas ya? Jangan-jangan itu sisa dari tempat sampah. Raka berlari keluar kelas dengan air mata mengalir di pipinya. Ia duduk di sudut halaman sekolah, meremas ujung seragamnya yang mulai usang. Ia bertanya-tanya, mengapa harus dirinya yang selalu menjadi bahan ejekan? Apa salahnya menjadi miskin? Ketika ia pulang ke rumah, ia mencoba menyembunyikan kesedihannya dari ayahnya. Namun, Pak Darto yang penuh perhatian segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa? Nak, ada yang mengganggu di sekolah? Tanya Pak Darto lembut. Awalnya, Raka tidak ingin bercerita, tapi akhirnya ia mengungkapkan semua yang ia rasakan. Dengan suara parau, ia berkata, Ayah, kenapa mereka selalu mengejekku? Aku capek. Yah, aku nggak mau sekolah lagi. Pak Darto menarik napas panjang, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Nak, orang yang mengejek itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang ada di luar, bukan perjuangan kita. Kamu harus tetap kuat. Kalau kamu menyerah, mereka akan menang. Tapi kalau kamu bertahan, suatu hari mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bahkan, seorang guru di kelasnya, Bu Nani, yang terkenal sinis, tidak menyukai Raka. Bu Nani sering memberikan komentar yang menyakitkan kepada Raka. Suatu hari, saat Raka terlambat masuk kelas karena harus membantu ayahnya membersihkan kontrakan di pagi hari, Bu Nani langsung menegur dengan nada tinggi, kenapa terlambat lagi? Raka, jangan-jangan kamu terlalu sibuk tidur di kasur bututmu sampai lupa waktu. Ejek Bu Nani, diikuti tawa kecil dari beberapa murid. Raka menunduk, menahan malu. Ia tidak berani menjawab. Takut akan semakin memperburuk situasi. Apa kamu pikir sekolah ini tempat untuk anak yang malas? Kalau tidak mampu mengikuti aturan, lebih baik berhenti saja. Jangan hanya merepotkan orang lain. Lanjut Bu Nani dengan tatapan tajam. Hari-hari berlalu, dan sikap Bu Nani kepada Raka tidak berubah. Saat ada tugas kelompok, Bu Nani sering mengabaikan Raka dan lebih memuji murid-murid lain yang berasal dari keluarga berada. Bahkan, ketika hasil ujian Raka cukup baik, Bu Nani tetap merendahkannya. Kamu benar-benar mengerjakan sendiri. Raka, jangan-jangan ada yang membantu kamu. Sulit dipercaya anak seperti kamu bisa mendapatkan nilai sebagus ini. Kata-kata itu membuat hati Raka hancur. Ia tahu bahwa hidupnya sulit. Tetapi mendengar gurunya sendiri meremehkannya membuat rasa percaya dirinya semakin hilang. Puncaknya terjadi saat ada kegiatan pengumpulan sumbangan di sekolah untuk acara sosial. Semua murid diminta membawa sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Ketika tiba giliran Raka menyerahkan sumbangan, Bu Nani kembali melontarkan komentar yang menyakitkan, hanya ini yang kamu bawa. Raka, apa kamu tidak merasa malu memberikan sumbangan sekecil ini? Sepertinya keluargamu memang tidak pernah tahu arti memberi. Mendengar itu, kelas menjadi riuh. Beberapa murid menertawakan Raka, sementara yang lain hanya diam tidak berani berkata apa-apa. Raka menunduk, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Setelah itu, ia segera berlari keluar kelas. Tidak sanggup lagi mendengar ejekan tersebut. Ketika sampai di rumah, Raka menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa aku selalu dihina? Bahkan Bu Nani juga ikut merendahkanku. Apa aku memang tidak layak ada di sekolah itu? Isaknya, Pak Darto memeluk Raka dengan lembut. Kamu layak, Nak. Bahkan lebih layak dari siapapun. Jangan biarkan hinaan mereka menjatuhkan kamu. Kamu bukan seperti apa yang mereka katakan. Ingat, kamu kuat karena kamu sudah melewati hal-hal yang sulit. Suatu hari,
sekolah mengadakan rapat wali murid. Raka dengan penuh semangat meminta ayahnya untuk datang. Namun, Pak Darto menolak dengan alasan malu. Ia tahu bahwa wali murid lain sebagian besar adalah orang-orang berada, dengan pakaian rapi dan penampilan mewah. "Bapak takut bikin kamu malu," ujar Pak Darto sambil menunduk. Namun, Raka tidak menyerah. Dengan mata berkaca-kaca, ia memohon, "Ayah, aku tidak peduli apa kata mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku punya ayah yang luar biasa. Tolong datang, Yah." Akhirnya, dengan berat hati, Pak Darto setuju. Ketika hari rapat tiba. Pak Darto datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki, meski tetap terlihat sederhana dibanding wali murid lainnya. Ia duduk di sudut ruangan, berusaha untuk tidak mencuri perhatian. Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar, "Dia itu bapaknya Raka, ya? Pantas saja anaknya selalu terlihat lusuh. Apa dia mampu bayar iuran sekolah? Kalau tidak, buat apa datang ke sini?" Beberapa bahkan tertawa kecil sambil memandang Pak Darto dengan tatapan merendahkan. Pak Darto hanya diam. Meski hatinya sakit, ia tidak ingin mempermalukan anaknya. Ia tetap mendengarkan pembahasan rapat dengan tenang. Meski bisikan-bisikan itu semakin menjadi. Ketika rapat selesai, Raka yang kebetulan mendengar beberapa wali murid menghina ayahnya, langsung menghampiri mereka dengan air mata mengalir di pipinya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kenapa kalian menghina ayahku? Apa salahnya menjadi miskin? Ayahku bekerja keras setiap hari untuk aku, meskipun badannya lelah dan tangannya kasar. Apa kalian pikir mudah hidup seperti kami?" Suasana menjadi hening. Semua wali murid terdiam, terkejut dengan keberanian Raka. Namun, Raka tidak berhenti. "Ayahku adalah orang paling hebat di dunia. Dia tidak pernah mengeluh meski hidup kami susah. Dia selalu bilang aku harus tetap sekolah, agar aku bisa meraih cita-citaku. Kalian mungkin punya uang, tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang seperti ayahku." Pak Darto yang mendengar itu berusaha menenangkan Raka. Namun tangisan anaknya membuat hati wali murid lainnya terketuk. Satu persatu mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Salah satu wali murid maju dan berkata, "Maafkan kami, Pak Darto. Kami salah telah menghina tanpa memahami perjuangan Anda." Pak Darto tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang layak. Itu saja." Di tengah segala hinaan dan ejekan, Raka tetap berjuang keras. Ia mendengarkan setiap nasihat ayahnya dan berpegang teguh pada harapannya untuk mengubah nasib. Raka belajar dengan giat meskipun lampu di kontrakan seringkali hanya berupa lilin kecil. Ia berusaha mengabaikan kata-kata menyakitkan dari guru dan teman-temannya. Saat ujian akhir sekolah, Raka meraih nilai tertinggi di kelasnya. Semua orang terkejut, termasuk Bu Nani yang selama ini selalu meremehkannya. "Kamu benar-benar mengerjakan sendiri?" tanya Bu Nani dengan nada tak percaya. Namun, Raka hanya tersenyum kecil dan berkata, "Iya, Bu. Ini berkat kerja keras saya dan doa ayah saya." Dengan bantuan beasiswa dari pemerintah, Raka melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Di sana, ia bekerja paruh waktu untuk membantu membiayai kehidupannya dan mengirim sebagian uang untuk ayahnya di desa. Bertahun-tahun kemudian, perjuangan Raka membuahkan hasil. Ia lulus dengan predikat cum laude dari jurusan teknik sipil, dan berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Dengan kerja keras dan dedikasinya, ia berhasil naik jabatan menjadi seorang direktur di usia muda. Namun, kesuksesan tidak mengubah kepribadian Raka. Ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan desa tempat ia berasal. Setelah mengumpulkan cukup uang, Raka kembali ke desanya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi ayahnya dan warga desa lainnya. Ia membangun rumah baru untuk ayahnya, menggantikan kontrakan kecil mereka dulu. Selain itu, Raka juga mendirikan sebuah sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di desanya. Sekolah itu ia beri nama Sekolah Harapan Ibu, sebagai penghormatan untuk mendiang ibunya yang selalu memotivasinya untuk terus bersekolah. Nama Raka kini dikenal luas sebagai tokoh sukses di desa. Pada suatu hari, Bu Nani, guru yang dulu sering menghina Raka, datang ke rumahnya. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah. "Raka, saya datang untuk meminta maaf atas semua perlakuan saya dulu. Saya salah telah merendahkanmu. Saya tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang yang begitu hebat," kata Bu Nani dengan nada bergetar. Raka tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak apa-apa, Bu.
Semua itu justru memotivasi saya untuk membuktikan bahwa hinaan tidak akan menghentikan langkah saya. Saya berterima kasih karena ibu adalah bagian dari perjalanan saya, Pak Darto, yang kini sudah menua tetapi tetap sehat, menatap anaknya dengan bangga. Ia tahu semua perjuangan mereka akhirnya terbayar. Raka tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga mengangkat derajat keluarga dan memberikan manfaat besar bagi desanya kini. Raka tidak hanya dikenal sebagai orang sukses, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang peduli terhadap orang-orang kecil. Desa tempat ia tinggal berubah menjadi lebih maju, berkat kontribusinya dalam membangun infrastruktur dan memberikan pendidikan gratis. Setiap kali ia ditanya apa yang membuatnya bertahan dalam segala kesulitan, Raka selalu menjawab, "Ayah saya. Ia adalah orang paling hebat di dunia, yang tidak pernah menyerah meski hidup kami susah. Semua ini adalah untuknya dan semua orang yang pernah meremehkan kami. Saya ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya." Raka kini menjadi simbol harapan bagi anak-anak desa lainnya, bahwa dengan kerja keras dan keteguhan hati, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih.